Sedekah bagi seorang dai, ilmunya. Sedekah bagi seorang jurnalis, beritanya. Dengan catatan, berita itu harus betul-betul mengandung kemaslahatan. Bukan kebenaran saja, kemaslahatan. Inilah kemudian muncul kita dalam Islam disebut yang perlu dipegang para jurnalis. Likulli maqam maqal, wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu, dan setiap bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Ini yang harus dipedomani. Karena kalau tidak, maka berita yang kita sampaikan itu akan ditanggung dunia sampai di akhirat. Dan ketika di akhirat, Bapak pergi cari orang yang pernah Bapak fitnah. Beritanya disebar hanya karena kebencian. Akhirnya kalah dalam pilcaleg. Padahal sudah habis uangnya 4 miliar. Bapak pergi cari itu yang Bapak sebarkan fitnah. Mencari istri di Tanah Abang. Satu Tanah Abang saja, Pak. Dari pagi sampai maghrib tidak ketemu. Bagaimana pula nanti di padang mahsyar, seluruh manusia dikumpul, Bapak disuruh pergi cari orang yang pernah Bapak fitnah. Dan pada saat itu ketika Bapak mencari, bukan jalan sambil pakai jaket, Bapak jalan sambil membawa barang yang pernah Bapak ambil secara tidak hak. Misalnya mejanya Media Group, Bapak ambil bawa ke rumah, disuruh pikul itu. Lewat anak buah kita, pantas sila meja, ternyata Bapak yang ambil. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sedekahlah. Bapak sebagai profesi jurnalis, sedekahlah dengan berita yang berbangun kemaslahatan. Bapak punya rezeki, sedekahlah dengan rezeki kita. Rezekah. Di Sulawesi Selatan, Pak Don, ada namanya Andi Sose. Andi Sose. Bapak pasti pernah kenal. Itu ya meninggal hampir, kalau saya tidak salah 99 tahun umur beliau wafat. Ya, tokoh veteran. Itu beliau meresmikan sebelum wafat, beliau meresmikan masjid yang ke-165. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Sulawesi Selatan, melihat ada masjid tertulis Masjid 45, itu beliau yang bangun. Dan beliau kalau bangun tidak mau dibantu. Saya bangun dari A sampai Z, kau tinggal nikmati berjamaah. 165 masjid beliau bangun. Dan sampai akhir hayat beliau tidak pernah bangkrut, dan tidak pernah kita dengar sakit. Padahal usia lebih 90 tahun, sehat walafiat. Paling yang kita dengar, baru lagi menikah. Itu aja sering didengar. Kenapa? Baru menikah, anak SMA lagi diperistrikan. Itu Pak. Saya serius ini. Jadi bapak-bapak kalau cita-cita mau nikah lagi Pak, jangan pelit. Nah, ada yang suka orang pelit. Apa mau kawin lagi? Nah, Bapak pelit sekali. Nggak, bersedekahlah. Ada yang sakit, sedekah. Ibu-ibu, ada yang suaminya mulai lain-lain. Dalam arti ya curiga selingkuh. Ciri-cirinya laki-laki yang selingkuh itu kalau selama ini jarang pakai parfum, tiba-tiba setiap mau keluar pakai parfum. Kalau perlu pengharum ruangan pun dia semprot. Sudah patut dicurigai. Dan paling mencurigakan kalau terima SMS dalam kamar mandi, sudah 90. Wah, sudah patut dicurigai itu. Makanya saya ditanya, Pak Mirdal, saya ditanya di Sulawesi, Ustadz, bagaimana supaya suami itu berhenti pembohong? Saya bilang gampang. Apa doanya Ustaz? Tidak usah kau berdoa Ibu. Apa? Berhenti kau tanya. Selama Ibu tidak tanya lagi dia tidak akan berbohong. Itu rumusnya. Semakin sering, semakin Ibu sering menanyanya, maka semakin sering dia berbohong. Kenapa? Karena kalau kita jujur, Ibu marah. Ya lebih baik kita bohong. Ya kan? Berhenti dia. Selama dia berhenti ditanya, maka dia akan jujur. Tidak bohong lagi. Sama. Bagaimana kita tidak bohong? Kita jujur. Dia marah. Apalagi kalau bohong, ya sudahlah. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, kita lanjut. Ibu-ibu yang ada masalah dalam rumah tangga, jangan curhat di medsos. Kan biasa ini ibu-ibu kan gampang sekali curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Update status lagi. Di mana di kau? Mau maghrib, kesepian banget. Pret. Ngapain berdoa di medsos? Lebih doa kepada Allah. Curhat sama teman. Apa ibu yakin dia tidak akan cerita keburukan keluarga kita? Masa dia cerita Ustaz? Itu masih sepupu saya. Siapa Abu Sofyan? Sepupu satu kalinya Nabi yang menghalangi Nabi dakwah. Masa dia cerita saya Ustaz? Tidak mungkin lah. Itu masih saudara saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur? Saudaranya sendiri. Masa dia cerita saya Ustaz? Itu paman saya, bapaknya dengan bapakku saudara. Siapa Abu Jahal? Abu Lahab. Abu Lahab itu saudaranya bapaknya Nabi. Maka ketika ada masalah, jangan curhat sama manusia. Apalagi di medsos. Update status.
Temannya di WhatsApp 500 orang, otomatis 500 yang tahu masalah rumah tangga kita. Lalu gimana solusinya Ustaz? Berdoa. Tolak bala dengan sedekah. Selesai berdoa, berdoa tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu berdoa pakai bahasa Arab tidak ngerti, bingung malaikat. Dia bilang malaikat, apa maksudnya ini ibu, lain di bibir lain di hati. Bingung, maka lebih curhat. Ya Allah, Engkau yang memelihara rasa cinta dalam hati suamiku. Engkau yang membolak-balikkan hati dalam hati suami saya. Rasa cinta Engkau yang memiliki, ya Allah. Pelihara suami saya, lindungi dia dari wanita jahat, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 2 juta, saya bawa besok ke panti asuhan, tolak bala 2 juta. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan daripada curhat di medsos. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat malam, berdoalah juga, ya Allah, saya sudah capek di istri saya, ya Allah. Marah-marah aja kerjanya, ya Allah. Ada duit, tidak ada duit, ngamuk aja sekerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 2 juta, ya Allah, tolak bala. Saya bawa ke panti asuhan, mudah-mudahan 2 juta ini istriku ikhlas kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana mau dikabulkan ini? Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian. Lalu ada yang berkata, mana kita bisa bersedekah Ustaz? Kita dalam keadaan susah. Justru Al-Quran mengajarkan bersedekahlah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ada 3 sahabat yang dicintai Allah, dan ada 3 golongan yang dibenci Allah. Lalu dilengkapi lagi dalam hadits qudsi itu ada 3 temannya setan. Temannya setan. Satu diantaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang pelit. Itu temannya setan. Kalau orang miskin pelit, ya wajar, dia mau sedekah tidak ada. Tapi kalau orang kaya pelit, temannya setan. Maka jadi bapak-bapak kalau lihat orang kaya pelit, ya cukup dalam hati setan wujud manusia. Maka bersedekahlah. Dan tadi disampaikan oleh Pak Mirdan, mohon didoakan, Mbak Vivi, mohon didoakan agar ini perusahaan ini tetap eksis. Selain doa, harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata itu berbagi. Semakin sempit, semakin dia berbagi, nilainya semakin tinggi. Ya, untuk meyakinkan, saya ulang lagi, silakan cari orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Saya punya banyak pengalaman spiritual tentang keistimewaan sedekah. Maka sekali-kali Bapak catat kalau Bapak bersedekah dan lihat efeknya. Bukan kita mau ria, tapi kita mau yakin. Misal, saya sedekah hari ini 1 juta. Coba lihat efeknya. Coba lihat efeknya. Allah pasti ganti, Pak. Tiba-tiba, dari mana ini rezeki? Saya punya pengalaman yang terakhir yang sangat spektakuler. Waktu tsunami Palu, saya lelang baju saya. Ya, karena orang saya biasa tanya, Ustadz, di mana beli baju? Kita cari tidak ada. Cantik-cantik bajunya. Saya bilang bukan baju saya yang cantik, saya yang gagah. Nah, di mana? Memang saya desain sendiri. Beli kain di Mekah, desain sendiri, pilih warnanya saya bikin sendiri, maka tidak jual. Masih lelang, Pak. Ada yang laku 70 juta, ada yang laku 20 juta. Akhirnya waktu itu saya bawa lah bantuan ke Palu hampir 400 juta. Saya bawa mobil 3. Ya, 2 mobil box, mobil pribadi saya bawa. Itu dari Makassar melewati 3 provinsi. Dia bilang sopir saya sopir Ustadz, enggak usah, kalau kau sopir kau yang dapat pahala sopir, saya mau dapat pahala sopir. Karena kalau mau bantu orang Pak, maksimalkan. Sudah bawa, selesailah. Selama 6 hari saya di sana. Mobil saya pakaikan toa, ya, untuk memberikan spirit. Sampai sekarang Pak, kalau saya pergi naik sepeda juga ada toa saya di belakang. Untuk sosialisasi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, selalu kemana-mana. Terakhir, jaga mata, jaga suami. Banyak pelakor. Dan banyak sekarang ibu-ibu, janda-janda muda yang pergi sepeda-sepeda ternyata cari orang-orang kaya yang bisa menghidupi mereka. Nah, sudah selesailah itu kegiatan. Tiba-tiba saya ditelepon seorang menteri. Ustadz, temani saya pergi umroh. Saya bercanda, siapa lagi ini? Disebutlah namanya. Wih, rezeki betul buat saya. Pergi bukan bisnis kelas, first class saya dikasih. Selama saya di sana, saya dikawal sama polisi yang baret merah. Kalau kira di Indonesia Kopassus. Mau masuk Hijri Ismail, yang orang berebut masuk di situ belum tentu bisa. Dikosongkan Hijri Ismail baru saya masuk. Cium Hajar Aswad yang orang berebut belum tentu bisa cium. Saya dikosongkan pelataran Hajar Aswad, saya bisa cium, bisa selfie-selfie. Saya ingat, apa ya kebaikan yang pernah saya lakukan? Kok Allah kasih saya begini? Oh, saya ingat, inilah balasan dari tsunami. Dan Bapak tahu, tsunami Aceh 16 hari saya di sana. Doa saya sederhana.
Dan itu saya anggap disitulah awal mula hidup saya berubah secara signifikan. 16 hari saya di Aceh, hari keempat saya sudah di Aceh. Saya berdoa hanya satu, ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Apa ini keberuntungan hidup? Di mana ada tabrakan, beruntung kita tidak ada di situ. Ada pembagian pulsa, beruntung kita ada di situ. Itu namanya keberuntungan hidup. Saya tidak pada rewel, saya coba ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Saya berikan saya keberuntungan hidup. Saya lihat itu orang yang terpotong badannya karena terhantam atap seng. Saya lihat itu jasad manusia yang diperebutkan anjing. 16 hari saya di sana, Pak. Nah, setelah pulang dari situ, saya catat betul-betul hidup saya yang sangat signifikan perubahannya. Saya diangkat jadi dosen. Waktu itu orang semua tidak yakin. Saya bilang, mana saya tidak ada yang ngurus saya. Unhas yang minta. Saya jadi dosen. Saya bisa pergi haji. Haji gratis. Saya diperiksa waktu itu di Polda sebagai kasus pembakaran bendera. Waktu itu Kapoldanya Saleh Saaf. Malah saya dikasih hadiah untuk haji. Saya ingat sekali beliau kasih saya uang 26 juta. Kau pergi haji. Pulang dari Aceh. Pulang dari Aceh. Tiba-tiba ada radio. Sahabatnya Pak Sahrul. Radio namanya Celebes FM. Minta saya dikontrak untuk ceramah setiap menjelang maghrib. Satu-satunya radio berita yang ada di Makassar. Mulai dari dikenal saya di publik Makassar. Dan itu semua berawal dari membantu sesama manusia. Maka ketika ada musibah, bantu orang. Bantunya tidak harus materi. Bantu dengan otak, bantu dengan tenaga, bantu dengan materi kalau mampu, bantu dengan kamera kalau kita mampu, bantu dengan medsos kalau kita mampu. Semua tidak punya otak, tidak punya tenaga, tidak punya medsos. Bagaimana cara bantunya? Kau diam saja. Jangan malah cerita, sebarkan hoax. Itulah bantuan kita. Dan orang yang baik, bukan yang hitam jidatnya gara-gara sholat, bukan Senin Kamis dia puasa, bukan tahajud tiap malam, bukan 30 kali khatam dalam sebulan. Tapi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Allah memilih Bapak Ibu sekalian untuk bekerja di kantor ini. Tentu ada pertimbangan yang Allah berikan. Pak Don Bosco, Pak Mirdal diberikan amanah oleh Allah. Tentu Allah memilih Bapak karena Allah melihat ada nilai plus. Dan yakin nilai plus itu nanti di akhirat akan diminta tanggung jawabnya. Selagi umur masih ada, napas masih keluar masuk, manfaatkan yang Allah berikan itu untuk membantu sesama manusia. Dan insya Allah urusan dunia Allah yang bantu kita. Kecil buat Allah, kecil buat Allah kasih mobil, kecil buat Allah kasih rumah, kecil buat Allah kasih deposito. Allah cuma minta jadilah manusia yang bermanfaat, maka saya yang selesaikan semua urusanmu. Begitu janji Allah dalam Al-Quran. Semoga ada manfaat. Selamat ulang tahun, panjang umur, teruslah menjadi manfaat buat orang-orang yang berada di bawah Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga perusahaan kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk Bapak Haji Surya Paloh yang telah memberikan pekerjaan kepada kita dengan izin Allah tentunya. Mudah-mudahan suratul Fatihah ini Allah panjangkan umur beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil Haji Surya Paloh. Al-Fatihah.